Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Erika Afrilia Saputri dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, di video kali ini aku bakal ngajakin teman-teman bagaimana sih caranya menggunakan Excel yang ada di Microsoft Word. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bisa nonton video tutorial ini sampai habis ya. Oke, kita lanjut ke sesi video tutorialnya. Oke, baiklah, di sini Rika bakal kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya menggunakan Excel. Nah, sebelumnya teman-teman harus punya aplikasi Excel dulu di laptop teman-teman. Biasanya di setiap laptop tuh pasti ada Excel-nya tersendiri ya, udah langsung ada Excel-nya di download. Nah, baiklah, di sini berhubung Erika juga masih pemula, jadi kalau ada sesuatu yang mungkin ada salah, nah teman-teman mohon bisa dimaklumin ya. Oke, ini langsung aja kita ke blank workbook. Kalau di sini nih teman-teman bisa banyak template ya teman-teman. Ini di sini ada beberapa template nih seperti ini: time card, loan amortization, expense report. Nah, ini banyak teman-teman. Nah, tapi sebelumnya di sini karena kita juga masih pemula, jadi kita pakai dulu yang blank workbook. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ke dalam Excel-nya. Nah, di sini ada berbagai banget button sama kayak Microsoft Word, tapi di sini bedanya banyak kayak margin atau centernya, lalu ada conditional formatting. Nah, di sini lebih banyak ke angka-angka karena kan emang Excel itu kan khusus untuk menggabungkan angka atau menjumlahkan angka gitu-gitu kan. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ada A, B, C, D, E. Kalau teman-teman mau lihat, ini bisa sampai Z. Nah, ini S, T. Kalau tergantung juga ya teman-teman, tergantung laptopnya. Kalau di tempat aku sampai U doang. Tapi kalau mau nambah, ini di sini ada tulisannya sheet 1. Di sini ada sheet, tapi kalau misalkan aku mau nambah lembaran baru, aku tinggal klik yang gambar tanda tambah. Nah, ini udah sheet 2, ini udah lembaran baru. Nah, jadi kalau misalkan di lembaran 1 udah nggak muat, kita bisa pindah ke lembaran 2. Nah, baiklah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan kita udah klik 1, oh ya, ini kalau yang A, B, C, D, E ini, kalau dia ke bawah, ini namanya kolom. Ini namanya kolom. Nah, lalu kalau yang di angka 1, nah seperti ini, kalau yang lurus itu namanya baris. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kita klik gini, nah dia bakal muncul di sini A1, berarti di kolom 1, A1 berarti kolom 1 di baris 1. Nah, kalau ketik di sini, nah dia B6. Ini langsung ada di sini tulisannya B6. Oke, lalu teman-teman bisa lihat ya, di sini banyak banget button-button yang bisa teman-teman klik. Button-button yang bisa teman-teman klik di sini. Nah, untuk pemulanya aku di sini bakal kasih teman-teman contoh penjualan ya, misalkan penjualan buah nih, misalkan penjualan buah. Nah, di sini aku bakal klik, lalu aku bakal tulis nama buah. Nama buah. Nah, kalau udah aku klik seperti ini, nah ini kan garisnya ini kan teman-teman, dia terpotong sama garis kan. Jadi kalau kita lihat tuh garisnya di sini masih. Nah, teman-teman tinggal aja klik di tengah-tengah antara garis ini, lalu kan muncul tanda panah tuh ke samping. Nah, teman-teman tinggal tarik aja sampai
sampai pas. Jadi ini bisa teman-teman tarik selebar apa, terserah teman-teman sesuai sama keperluan dan kebutuhan teman-teman. Nah nih, segini aja karena nama buah. Nah di sini aku bakal klik harga satuan. Nah sama ya kayak tadi, karena dia kolomnya barisnya nggak muat, jadi bisa tinggal geser aja. Nah di sini aku bakal tulis jumlah stok. Nah, kalau teman-teman pengen membuat namanya ini jadi tebal, teman-teman bisa klik B yang ada di sini, yaitu artinya bold. Nah, jadi tulisannya bisa tebal. Nah, kalau teman-teman pengen buat tulisannya itu jadi lurus, ini kan ke kanan nih kan teman-teman. Kalau teman-teman mau buat tulisannya jadi lurus, teman-teman tinggal klik yang ini, center, yang tengah. Nah, tinggal diklik lalu pencet center. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman mau misalkan nih mau mengubah nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengganti nih nama yang ada di dalam ini, misalkan teman-teman nih udah tergantung nih kayak gini. Nah, kalau mau ganti namanya, misalkan nih kayak aku nih kan hurufnya huruf kecil dari depan, teman-teman tinggal klik 2 klikan. Nah, jadi bisa diganti yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, tinggal klik. Nah, klik 2. Nah, kalau teman-teman misalkan ada yang salah, nah bisa diganti dengan mengklik 2. Nah, ini udah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini aku bakal kasih harganya. Misalkan nama buahnya semangka. Lalu ada anggur. Terus ada lemon. Terus ada mangga. Satu lagi ada kiwi. Nah, oke, kita buat harga satuannya. Misalkan semangka harganya 6.000. Terus kalau misalkan anggur harganya 7.000. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, kalau lemon kita buat harganya 8.000. Terus kalau mangga misalkan harganya 4.000. Terus kalau kiwi kita buat harganya 10.000. Oke. Berapa nih? Kebanyakan ya nolnya ya. Oke, kita klik 2, kita hapus 1. Oke. Nah, kita buat jumlah stoknya. Misalkan semangka stoknya cuma 2. Lalu anggur stoknya cuma 5. Lemon stoknya cuma 4. Mangga stoknya cuma 2. Terus kiwi stoknya cuma 3. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini kan udah nih. Kalau teman-teman mau ngasih misalkan nih atasannya itu mau dikasih warna biar bisa bedain mana harga, mana nama barang. Nah, ya udah teman-teman tinggal klik ini.
nih. Nah, teman-teman cari di sini custom ya. Nah, saya mau pakai yang ini. Nah, jadi deh, dia ada warnanya, jadi bisa membedakan ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya kayak di sini. Nah, ini kalau teman-teman blok semua, terus mau ganti nih, misalkan jadi warna lebih gelap atau lebih terang. Nah, teman-teman bisa pakai seperti ini. Terserah ya. Terus Kak, ini kan ini garisnya hilang nih. Nah, teman-teman kalau mau menebalkan garisnya, teman-teman bisa blok semua, terus masuk ke bottom border. Nah, ini ketik all borders. Nah, tara, udah jadi. Jadi garisnya itu bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman kayak gini nih, ini kan di ujung-ujung nih, teman-teman tinggal klik block semua, lalu tinggal tekan center. Nah, sama seperti yang ini juga, tinggal tekan center. Nah, oke. Gampang kan? Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya, soalnya biasanya kalau anak-anak SMA itu pasti belajarnya juga ke lab komputer kan, pasti juga belajar Excel kan, biasanya. Nah, baiklah kalau udah kayak gini. Nah, terus kita tinggal kita tinggal mencari datanya. Cari datanya. Misalkan nih aku buat di sini ya. Rata-ratanya. Lalu di sini aku bakal buat rata-rata harga satuan. Rata-rata harga. Nah, terus di bawahnya ini sama ya kayak tadi teman-teman tinggal geser. Nah, oke. Di sini aku bakal buat harga yang paling kecil. Lalu di sini harga yang paling besar. Nah, lalu di sini ada maaf ya teman-teman, karena aku udah lama nggak megang Excel, jadi agak-agak lupa gitu. Nah, kita buat di sini jumlah stok tersisa. Jumlah stok tersisa. Nah, ini kan udah kayak gini nih teman-teman. Nah, ini bisa ini ya, kita geser. Nah, terus nih kalau mau biar garisnya kelihatan bisa di blok, lalu ke borders, ke all borders. Oke. Ini kalau teman-teman nggak mau dikasih warna juga boleh ya. Kalau mau dikasih warna juga bisa juga. Nah, nih seperti ini.
Kalau teman-teman pengen mencari rata-rata harga, nah teman-teman bisa menggunakan beberapa rumus yang ada di dalam Excel ini. Nah, di dalam Excel itu kalau misalkan rata-rata itu teman-teman bisa menggunakan average. Pertama, teman-teman harus pakai tanda sama dengan. Jadi semua rumus yang ada di dalam Excel itu semua berawalan dari sama dengan. Oke. Nah, teman-teman pakai sama dengan lalu ketik average. Nah, di sini teman-teman kayak gini aja udah langsung muncul ya ini teman-teman. Nih, tinggal klik ini. Average. Nah, kalau udah kayak gini, buka tanda kurung, lalu teman-teman tinggal blok. Nih, blok sampai ke bawah. Nah, lalu tutup kurung. Enter. Nah, tunggu teman-teman, kayaknya ada kesalahan deh. Atau jangan-jangan dia nggak bisa pakai titik ya? Kayaknya dia nggak bisa pakai titik teman-teman. Nah, bentar ya, kita ulang. Iya, kayaknya nggak bisa pakai titik deh. Ih, kok gitu sih? Bentar ya teman-teman. Coba kita ulang. Ini nggak pakai titik. Nah, begini. Nah, kita klik dulu sama dengan, lalu average. Nih, lalu kita blok 1 sampai bawah. Tutup kurung, enter. What? Kok gini sih? Oh, namanya salah ya? Nah, begini. Berarti ini kita buat aja ya rata-rata stok per buah. Nah, ini kita hapus ya teman-teman. Sama ya kayak tadi, misalkan kita mau mengubah nih dalam satu blok, maka kita tinggal klik 2 kali, tek-tek. Nah, dia langsung masuk dan kita bisa ubah. Dari average, buka kurung, kita klik ini. Sampai ke bawah. Klik ini, enter. Nah, baru benar. Tadi tuh ada kesalahan, teman-teman. Jadi aku harus tulis stoknya ganti ulang ya. Maaf ya. Nah, dan ini udah seperti ini. Kita buat harga yang paling kecil. Ingat ya tadi di sini aku tulis ya rumusnya average. Nah,
Kita masuk ke harga yang paling kecil. Gimana kita mau lihat harga yang paling kecil? Nah, rumusnya sama, tinggal sama dengan, terus min, buka kurung, kita lihat harganya, kita blok semua, tutup kurung, enter. Nah, bisa langsung terlihat kan di sini harga satuan yang paling kecil itu 4.000. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek, udah tinggal muncul 4.000. Nah, kalau harga yang paling besar itu pakai rumus sama dengan max. Nah, lalu buka kurung. Jangan lupa ya, setelah rumus itu harus ada buka kurung. Jadi biar masuk datanya. Buka kurung, lalu kita klik semua. Tutup kurung, enter. Nah, masukkan 10.000. Nah, jumlah stok tersisa. Nah, kalau kita mau lihat berapa jumlah stok tersisa, nah, kita tinggal pakai rumus sama dengan, lalu sum, lalu kita blok semua yang jumlah stoknya. Belum ya, ulang. Sama dengan sum, lalu buka kurung jangan lupa, lalu blok, tutup kurung, enter. Nah, jumlah stok tersisanya 180. Oke, ini aku tulis ya rumusnya di sini. Ini max, lalu di sini min, lalu di sini sum. Nah, kalau udah gini, mungkin teman-teman udah bisa mengerti nih ya. Nah, oke. Lalu terus kalau kita mau menambahkan jumlah stok sama harga satuan misalnya. Nah, teman-teman tinggal klik sama dengan, lalu tinggal klik misalkan nih, ini ditambah, ini lemon, dah, enter. Nah, langsung dia kan ditambah, langsung dia muncul jumlah dari antara semangka sama lemon. Nah, sama kalau misalkan kita mau jumlahin, itu klik sama dengan, lalu masukkan misalkan ini, ditambah sama ini. Ini, klik dulu misalkan dikurang, nggak usah dikali ini 4.000, enter. Nah, 84.000. Jadi gampang, nggak usah mencari-cari perkalian-perkalian lagi, kita tinggal hafal rumusnya doang. Ini ya teman-teman, kalau misalkan dia tambah, kalau dia ditambah berarti kita tekan tambah, tapi kalau misalkan dia kurang, kita tinggal kasih tanda kurang. Tapi kalau dia dikali, kita kasih tanda bintang. Nah, kalau dia dibagi, itu tanda garis miring. Nah, misalkan nih contohnya, sama dengan 45, berarti dibagi ya, dibagi 21, enter. Nah, dia langsung muncul hasilnya ya teman-teman. Itu kita 45 dibagi pokoknya gitulah. Kalau misalkan dibagi itu pakai tanda garis miring. Aku kasih tanda ya, tambah, kurang,
dikali bagi. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu misalkan nih kita mau lihat berapa jenis buah yang ada di dalam, berapa jenis barang yang ada di dalam tabel ini, kan? Berapa jenis buah? Kan aku pakai buah nih. Nah, itu kita tinggal rumusnya itu sama dengan lalu count. Nah, count lalu buka kurung. Kalau misalkan dia count berarti dia pakai angka. Nih, seperti ini. Tutup kurung. Nah, 5. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita pakai konta, misalkan ya, sama dengan konta. Buka kurung, berarti dia pakai huruf. Nih, pakai huruf. Tutup kurung. Enter. Nah, aku kasih ya. Count. Konta. Nah, ingat ya teman-teman, kalau dia count berarti dia pakai angka. Kalau dia konta berarti dia pakai huruf. Jadi kalau misalkan diganti itu bakal nggak ada hasilnya. Jadi harus sama dia. Kalau count pakai angka, kalau konta pakai huruf. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa sedikit difahami ya bagaimana cara penjumlahan yang ada di Excel. Nah, kita blok dulu ya semua biar kita border, all border. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau mewarnai itu terserah teman-teman ya, kalau mau diwarnain atau enggak. Nah, teman-teman, aku buat deh di sini huruf. Nah, kalau di sini angka. Oke. Ini kita tinggal geser. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jelasin ya tentang penggunaan Excel. Nah, mungkin agar lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa cek video-video yang udah sepuh, video-video lain yang ada di YouTube. Nah, karena ini juga aku juga baru dalam nggak pakai Excel, jadi mohon maaf kalau banyak kesalahan ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita. Nah, dan juga terima kasih sudah menonton. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham dan mengerti bagaimana cara penggunaan Excel yang ada di Microsoft Word? Nah, kalau teman-teman paham, bisa like dan subscribe video ini. Oh iya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, berhubung videonya juga sudah selesai, saya Erika Afilia Saputri mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.